wawasan kebangsaan itu cara kita ngelihat Indonesia sebagai satu kesatuan. Jadi walaupun kita beda suku, agama, dan budaya, kita tetap satu bangsa. Intinya biar kita nggak egois mikirin diri sendiri doang, tapi juga mikirin bagaimana caranya Indonesia bisa maju bareng-bareng. Soalnya karena sekarang tuh banyak banget hal yang bisa bikin kita terpecah, mulai dari hoax, drama politik, sampai budaya luar yang kadang bikin kita lupa sama identitas sendiri. Kalau punya wawasan kebangsaan, kita tuh jadi lebih kuat, nggak gampang termakan isu, dan tetap bangga jadi orang Indonesia. Bener banget, aku juga setuju sama kakak. Jadi wawasan kebangsaan tuh bisa bikin kita lebih mengenal diri dan gak gampang terpecah ya. Dan Menurut saya sih ada banget. Soalnya wawasan kebangsaan tuh anggapannya tuh fondasinya lah, sedangkan bela negara itu aksinya. Jadi kalau kita udah ngerti makna cinta tanah air, kita bakal otomatis nih pengen ngelakuin hal-hal yang bisa bantu negara, sekecil apapun itu. Bela negara sekarang kan nggak mesti harus angkat senjata ya. Bisa lewat hal-hal kecil kayak rajin belajar, kerja yang jujur, berintegritas, bantu orang lain, jaga lingkungan. Ya pokoknya paling minimal tuh jangan nyebarin hoax di media sosial. Pokoknya kalau yang kita lakuin bikin Indonesia lebih baik, itu tuh udah termasuk sebagai bentuk bela negara juga. Hmm, ada banyak banget. Mulai dari menjadi smart user di internet, hmm, nggak gampang percaya berita aneh, hmm, sering-sering cross check lah, fact check apakah berita itu benar apa enggak, bikin konten-konten yang positif, dukung produk lokal, dan ya ngangkat budaya Indonesia di medsos. hmm. Anak muda kan ya powerful banget ya, jadi tinggal arahin aja ke hal yang bermanfaat buat bangsa. Gimana ya? Jujur aja nih, sekarang tuh kan banyak banget yang bikin orang tuh mudah ribut, cekcok. Misalnya sekadar beda pendapat politik, eh, isu agama, atau hoax. Yang sengaja dibuat tuh biar kita saling benci gitu. Bikin masalah aja, bikin panas. Belum lagi pengaruh luar yang kadang bikin kita lebih bangga sama budaya asing daripada budaya sendiri. Nah, itu tuh yang harus diwaspadai. Ah, Sebenarnya tuh emang nggak mudah ya, tapi kuncinya tuh eh, membuat filter di diri sendiri dulu. Kayak ambil hal positif dari luar, tapi jangan ninggalin nilai-nilai dari kita sendiri. Pokoknya tetap bangga sama budaya sendiri, berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan percaya diri, dan jangan malu ngelakuin hal-hal yang nunjukin identitas kita sebagai orang Indonesia. Oh banget. setuju. Kayak dari sekolah atau dari kampus, kita tuh bisa belajar banyak hal. Bukan cuma pelajaran akademik yang formal, tapi juga nilai-nilai kayak gotong royong, toleransi, dan cinta tanah air. Apalagi kalau guru atau dosennya juga pasti contoh yang baik. Pasti semangat kebangsaannya tuh makin tumbuh di diri kita. Setuju banget sih kalau itu guru dan dosen itu pengaruhnya besar juga ya dalam menumbuhkan semangat kebangsaan. Oke, setuju Kak. Terus kemudian kalau nih kan kita juga sebenarnya masyarakat biasa ya. Kalau masyarakat biasa ingin ikut menjaga persatuan bangsa, menurut kakak sendiri harus mulai dari mana? Sesimpel mulai dari hal yang kecil aja, kayak saling respect sama orang lain, nggak gampang marah di medsos, bantu tetangga kalau mereka butuh, dan ikut kegiatan positif di lingkungan. Nggak perlu nunggu jadi pejabat dulu buat berbuat baik untuk buat negara. Cukup mulai dari diri sendiri, karena hal-hal yang kecil tuh lama-lama bisa jadi bukit. Gitu. Meskipun pejabat. Harapan saya, semoga anak muda Indonesia tetap pede, kreatif, cinta sama negaranya. Jangan gampang minder sama negara lain karena kita juga punya potensi besar. Gunain teknologi buat hal-hal yang baik. Hmm, Terus jangan pernah lupa sama nilai-nilai Indonesia.
sopan, santun, saling bantu. Indonesia tuh keren karena anak mudanya tuh juga keren. Ya, memang eh, cinta tanah air itu perlu waktu ya dan perlu proses. Orang mencintai sesuatu itu kan kalau dia mengenal tentang apa yang dia cintai dan ada alasan kenapa dia mencintai, ya. Terus apa untuk apa dia mencintai. Nah, kalau orang ingin mencintai Indonesia, terutama anak muda, maka dia harus dikenalkan, ya. Anak muda itu dikenalkan dengan Indonesia itu sendiri, ya. Apa sih kelebihan dari Indonesia itu sendiri, ya. Nah, mungkin ya terkait dengan bagaimana uh, pemimpin-pemimpinnya, ya. Nah, kesalahan kita memang anak muda kita tidak diberikan contoh yang baik, ya. Nah, tadi dikatakan contohnya kabur aja dulu ah. Karena apa? Karena lapangan kerja terbatas, ya. Orang bertahun-tahun baru dapat lapangan kerja. Sekarang berapa orang yang di PHK, ya. Nah, ini kan menjadikan anak muda tidak terlalu bangga dengan Indonesia. Maka kabur aja dulu itu rasional, ya. Apalagi sekarang era globalisasi di mana kita bisa bekerja di berbagai tempat dan itu kita nggak bisa halangi. Dan juga bukan mengatakan bahwa mereka juga tidak mencintai Indonesia. Mungkin mereka lebih mencintai Indonesia karena nanti ada devisa buat Indonesia. Tapi yang terpenting adalah di sini bagaimana pemimpin-pemimpin itu menanamkan kecintaan kepada anak muda melalui contoh-contoh mereka. Ya. Bagaimana kita bangga dengan presiden kita, bagaimana kita bangga dengan menteri-menteri kita, bagaimana kita bangga dengan bupati, dengan wali kota macam-macam. Nah, itu adalah memang itu akan menciptakan rasa bangga, rasa senang sebagai bangsa Indonesia. Ya, kalau main bola kita menang kan senang gitu kan. Ya, begini, rasa cinta itu tidak kemudian menafikan kreativitas ataupun peluang-peluang yang sebenarnya terbuka lebar. Sekarang itu kan anak muda mempunyai peluang yang sangat besar sekali untuk apa menanamkan ataupun membina karir ya. Dan itu tidak terbatas harus di Indonesia gitu. Ya. Artinya begini, ketika seseorang itu bekerja di Australia, bekerja di Cina, bekerja di Jepang, itu bukan otomatis bahwa dia tidak mencintai Indonesia, ya. Kalau kapasitas dia memadai, peluang itu ada, kenapa tidak? Gitu. Toh ketika dia di Arab Saudi contohnya, dia di Qatar, dia di Australia, ya, itu tidak kemudian diaspora itu kemudian tidak mencintai Indonesia, bahkan mungkin mereka lebih mencintai Indonesia, ya. Ya, tetapi peluang-peluang itu jangan jangan kemudian tidak diambil gitu. Justru anak muda sekarang, Gen Z sekarang harus meningkatkan skillnya, ya, skill bahasanya, skill teknologinya, wawasannya, kan gitu kan. Ya, sehingga dia dimanapun juga, ya, kalau di Indonesia contohnya, ya, bahwa kita ini luar biasa kan, demand dengan supply-nya itu kan tidak seimbang, demand-nya kecil, supply-nya banyak kan gitu, ya. Nah, sementara di Australia mungkin demand-nya tinggi, supply-nya sedikit. Di Jepang juga begitu. Nah, kenapa kita tidak isi? Gitu kan? Di Eropa juga begitu kan? Kan sudah banyak peluang gitu. Nah, sehingga Gen Z sekarang tidak perlu berpikirnya lokal. Dia harus berpikir global. Gitu kan? Dan mayoritas kita muslim bukan menafikan bahwa di negara lain juga sangat terbuka gitu loh. Terhadap kehidupan-kehidupan yang memang itu sudah sangat plural. Nah, artinya apa? Bahwa tidak perlu khawatir gitu loh. Bahwa ketika anak muda, Gen Z ini pergi ke berbagai negara, kemudian kehilangan identitas. Nah, justru mungkin di negara-negara ketika mereka tinggal, justru identitas semakin kita batasi diri ya, untuk tinggal di Indonesia. Dimanapun juga ada peluang, ambil. Yang terpenting sekarang Gen Z adalah meningkatkan kualitas diri. Tadi ya, banyak kan keluhan-keluhan terhadap Gen Z itu ya, mungkin tingkat kelabilan emosinya ya, terus kemudian juga daya daya tahan kerjanya, karakternya. Nah, ini yang harus di upskill-nya ya, harus ditingkatkan gitu. Jadi bagaimana supaya daya tahannya kuat ya,
Terus kemudian juga bagaimana supaya lebih lebih apa lebih proaktif lagi melihat peluang-peluang yang ada, sehingga Gen Z tetap mencintai Indonesia, tetapi dimanapun dia berada, ya, dia harus bisa berkontribusi terhadap bangsa Indonesia. Seperti itu. Saat ini saya bersama Ibu Devi dari Gen Milenial, ingin mewawancara beberapa pertanyaan ya Bu ya. Pertama, saya pengen tanya nih Bu, menurut Ibu tuh wawasan kebangsaan itu apa ya? Wawasan kebangsaan itu adalah pengetahuan tentang lingkup negara Indonesia, bagaimana negara Indonesia, kedaulatan, dan lain sebagainya. Menurut Ibu, kenapa ya wawasan kebangsaan itu penting? Penting banget wawasan kebangsaan itu untuk meningkatkan nasionalisme kita, cinta tanah air kita kepada negara Indonesia. Kemudian menurut Ibu, apakah wawasan kebangsaan itu ada hubungannya dengan bela negara? Wawasan kebangsaan tentu ada hubungannya sama bela negara, yaitu tentang kewaspadaan kita mengenai gangguan-gangguan dari luar, mengenai kita dapat mempertahankan diri kita negara Indonesia itu seperti apa gitu. Wawasan kebangsaan itu pentingnya seperti itu. Nih Bu, sekarang kan nggak ada perang ya Bu. Apa sih bela negara yang bisa kita lakukan selama periode ini? Kalau perang di Indonesia mungkin nggak ada ya, tapi negara lain kan sekarang sudah ada perang. Mungkin kalau di Indonesia sendiri sekarang yang bisa kita lakukan tuh dengan cara kita bagaimana mencintai negara Indonesia, dengan memakai batik, buang sampah pada tempatnya, menjaga lingkungan, maupun memakai produk dalam negeri. Paling seperti itu. Bagaimana cara menunjukkan semangat bela negara di era digital ini ya Bu? Kalau era digital saat ini kan sekarang rentan sekali terhadap penyebaran berita tidak benar atau hoax. Nah, kalau misalnya cara kita ya paling kita memfilter berita-berita hoax itu sebenarnya itu mana yang harus kita share, mana yang harus kita pengetahuan bagaimana kebenarannya dan sebagainya. Paling seperti itu sih. Yang menurut Ibu ya, ancaman apa sih yang paling berbahaya untuk persatuan bangsa kita? Jadi itu tadi ancaman yang paling besar itu kan sekarang di era digital, berarti penyebaran informasi yang tidak benar atau hoax sangat memancing asumsi masyarakat, mana yang benar mana yang salah, itu harus kita jaga. Terus bagaimana cara kita agar kita tidak terpengaruh hal-hal yang negatif dari luar di era globalisasi ini? Dengan cara memfilter, mengambil informasi dari sumber-sumber yang sudah pasti kebenarannya, seperti mungkin sumber-sumber yang sudah diakui negara dan tidak mengambil langsung dari yang tidak jelas sumbernya. Kemudian bagaimana cara masyarakat biasa untuk bisa ikut menjaga persatuan bangsa? Mungkin dengan hal kecil seperti kalau di lingkungan itu kita gotong royong nih, bagaimana membersihkan lingkungan, membersihkan saluran, drainase, dan paling kerjasama musyawarah, saling bersatu antara lingkungan sekitar, paling seperti itu ya. Terakhir nih Bu ya, apa sih harapan Ibu untuk anak muda Indonesia ke depannya? Harapannya menjadi anak muda yang cinta tanah air, bagaimana cara memajukan negara Indonesia dan menjadi bangsa yang lebih besar di negara lain gitu, di dunia. Oke Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Terima kasih.